Benar Bapa, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Engkau menanggung segala penderitaan yang demikian untuk menebus dosa kami. Pada pagi hari ini biarlah kami ingat bahwa kami telah mati dan kami hidup karena Engkau yang di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang ini bukan hidup karena daging, tetapi untuk menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami, menjadi saksi-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami boleh ingat, bukan perasaan kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati Jumat Agung, supaya kami ingat, hidup kami bukan milik kami lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan berkati ibadah kami untuk mendatangkan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan biarlah ibadah kami juga terutama boleh menyukacitakan hati Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan hadirat Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa sepenuhnya atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa mengusirkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau. Tetapi biarlah hanya kedaulatan Roh Kudus ada di tempat ini, ada di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Oh dia, dolorosa
tepuk tangan untuk adik-adik kita. Yang mengucapkan persahabatan kita nih. Ayo lagi. Dia sudah mengangkat maut. Masalahmu tidak ada apa-apanya, saudara. Karena Tuhan dia Allah yang dahsyat. Maut aja dia kalahkan, apalagi masalahmu yang sekecil ya. Percaya pada Tuhan, siapa hatimu, baiklah pujian ini sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kita akan memeriksa seputar kematian Tuhan Yesus, ya. Saudara jangan ngantuk, hilang fokus sehingga saudara tidak dapat berkata apa-apa pada hari yang sangat penting ini. Yang pertama, pendahuluan. Menurut catatan sejarah, Yesus wafat itu tanggal 14 bulan Yahudi, bulan Nisan. Tahun, ada yang mengatakan tahun 30, ada yang mengatakan tahun 33, ada yang mengatakan tahun 35. Jadi sekitar 30 sampai 35. Ya, tapi saya ambil 14 Nisan Yahudi, di mana hari kematian Tuhan itu bertepatan dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah Pesah, di mana anak domba disembelih. Perhatikan saudara, Yesus yang pertama ya, ada beberapa kali mengatakan soal kematian dan kebangkitannya. Runtuhkan bait Allah ini, 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang berpikir bait Allah ini bangun bertahun-tahun, masa 3 hari bisa dibangun kembali. Yang Yesus maksudkan kan bukan begitu. Kedua, beberapa kali dia mengatakan anak manusia akan mati disalibkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi tidak pernah Yesus mengatakan tanggal berapa, bulan berapa, hari apa dia akan mati. Ya, rambutnya jangan diginikan terus, konsentrasi saya hilang. Perhatikan saudara, Yesus mati tanggal 14 Nisan Yahudi bertepatan dengan perayaan Pesah. Itu bukan Yesus yang mau. Angelic melahirkan. Ada Bu Goreti di mana? Di atas ya. Bisa menentukan kapan, karena operasi sesar. Tetapi Yesus tidak, ya. Yesus tidak bisa milih tanggal berapa, bulan berapa, dia mati. Naikin sedikit. Hebatnya firman Tuhan itu seperti itu, karena tidak ada yang kebetulan. Bisa Yesus mati pada saat Pesah, pada saat anak domba disembelih, perayaan Paskah bagi umat Yahudi. Mereka wajib keluarga per keluarga menyembelih anak domba. Yesaya menubuatkan anak domba seperti anak domba Allah yang disembelih. Berarti pas sekali Yesus mati bertepatan dengan perayaan Pesah. Dan Yesus mati bukan digantung, tetapi dia dicambuk, dimahkotai duri, ditusuk, sehingga keluar darah di mana-mana, dicambuk 39 kali.
Ya, Yesaya mengatakan dia seperti anak domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Ingat baik-baik, kematian Yesus bertepatan dengan Pesa. Pesa ditandai dengan setiap keluarga memotong anak domba. Kalau saudara ingat peristiwa yang luar biasa, di mana setiap rumah harus menyembelih anak domba dan darahnya dia harus ditaruh di jenang-jenang pintu. Itu adalah peristiwa pada saat orang Israel mau dikeluarkan dari tanah mana saudara? Mesir. Ingat ya, Mesir ini gambaran dunia. Orang Israel dikeluarkan dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita gereja Tuhan satu kali akan dikeluarkan, diangkat dari dunia ini menuju tanah Kanaan, yaitu kerajaan 1000 tahun damai dan Yerusalem baru. Yang yakin katakan amin. Jadi ingat ya, berkaca dari anak domba yang disembelih, darahnya dilabur di jenang pintu rumah, maka saya katakan syarat pengangkatan gereja Tuhan yang pertama itu adalah ini. Pada saat akhir daripada orang Israel akan dikeluarkan, Allah berpesan, kalau tidak ada tanda darah maka anak sulungnya akan mati. Kalau anak sulung mati akan ada duka cita. Anak sulung manusia dan hewan loh saudara. Pasti sedih kan? Apalagi anaknya cuma satu. Kalau sedih, nggak bingung mau keluar. Nah ini harus diperhatikan dengan baik. Coba saudara ingat, kejadian 2000 tahun yang lalu itu, orang Israel yang pertama jadi budak di Mesir. Yang kedua, mereka tidak bisa bebas beribadah. Makanya waktu Musa dan Harun menghadap Firaun, dia akan mengatakan, izinkan kami beribadah. Ya, tawar-menawar. Kemudian yang ketiga, pada zaman itu tidak ada radio khusus orang Israel. Radio Israel untuk memberikan pengumuman dari Musa kepada seluruh orang Israel. Tidak ada televisi, tidak ada surat kabar, tidak ada handphone. Nah kita berpikir sebentar, Mesir itu bukan sebesar kota Denpasar. Mesir ini luas. Orang Israel bukan hanya terkonsentrasi di satu tempat, mereka menjadi budak. Ingat ya, 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu tersebar di mana-mana. 600.000 itu bukan jumlah yang kecil. Apalagi zaman dulu penduduknya kan tidak banyak. Betul saudara? Kalau 600.000 berarti tuannya dia itu ya lebih dari 600.000 kan begitu. Kan belum tentu satu keluarga Mesir punya satu budak Israel, kan belum tentu. Kan lebih. Belum istrinya mungkin jadi budak, belum anaknya yang sudah remaja pemuda jadi budak. Oh banyak berarti penduduknya. Berarti Mesir ini tempat yang luas dan cukup padat. Kita bayangin ya, saya Musa memberikan pengumuman. Ingat, setiap rumah harus ada tanda darah anak domba, sembelih domba. Bagaimana cara menyebarkan? Kalau sekarang enak, saya WA ke LCC, LCC WA ke saudara. Betul saudara? Menyebar kemana-mana, gampang. Tapi zaman dulu, apa mereka bisa bebas menyampaikan pesan? Dia tidak bisa. Kalau ada orang Mesir yang dengar itu, dia juga ikut-ikut naruh darah anak domba, anak sulungnya kan tidak mati. Yang pertama ini untuk orang Israel pada saat itu dibutuhkan namanya ketaatan terhadap apa yang Musa katakan melalui Allah memberitahu kepada dia.
Seandainya saudara ini adalah orang Israel pada saat itu, kita mundur ya, saudara ini orang Israel pada saat itu, saya Musa, saya percaya tidak semua yang ada di tempat ini, termasuk yang mendengarkan di rumah, itu akan keluar dari tanah Mesir. Ingat, Mesir dunia, tidak semua akan diangkat. Saya membahas tentang be ready. Sebelum antikris muncul dan masa aniaya dimulai, anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan diangkat, rapture. Itu dinamakan jemaat sulung, buah sulung gereja. Saya yakin sekali tidak semua yang ada di tempat ini termasuk yang mendengarkan itu akan terangkat. Why? Sebab tidak semua mentaati apa yang dikatakan. Apa saudara pikir semua orang Israel itu keluar dari Mesir? Kalau menurut saya, tidak semua. Ada yang ketinggalan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang akan kita periksa ini. Mereka sudah diberitahu, kasih ya tanda darah di jenang pintu. Ada dari mereka yang mungkin tidak melakukan, sehingga mereka tertinggal. Buktinya apa? Saya katakan tidak semua tempatnya akan terangkat. Ada pengumuman dari saya kepada LCC, kepada saudara, kalau hari Sabtu pasang e-flyer di status saudara, supaya kalau ada orang luar yang melihat itu bisa datang ke gereja. Ada loh beberapa orang kita yang baru datang gereja karena melihat status temannya. Kan enggak semua yang masang toh, betul? Tertinggal saudara. Loh, ini contoh yang kecil loh ya. Jangan dianggap oh masa begitu aja ketinggalan. Semua itu dimulai dari hal yang kecil. Yang kecil aja enggak bisa, apalagi yang besar, preketek. Hidup kekristenan saudara seperti orang Farisi. Saudara beribadah tetapi pada hakikatnya saudara mengingkari faedah daripada ibadah itu. Itu kan firman Tuhan sudah nulis. Apakah semua orang Israel keluar dari Mesir? Saya jawab tidak. Ada mereka yang tidak taat terhadap yang pertama ini sehingga mereka tertinggal. Anak sulungnya mati, ada duka cita. Kalau ada duka cita bagaimana bisa keluar? Yang pertama kesulitan menyebarkan informasi dan mereka harus taat. Dicatat loh saudara. Ingat ya, pada tanggal ini, bulan ini kamu mesti menyembelih anak domba, taruh darahnya di pintu jenang rumah, ya dan lain sebagainya. Itu disampaikan kemana-mana di tanah Mesir yang luas. Lalu yang kedua, pada saat malam itu tiba, di saat terdengar ratap tangis di seluruh tanah Mesir, dari mulai Firaun sampai yang paling kecil, karena anak sulung mereka mati, baik yang manusia maupun ternak. Orang Israel ini keluar dari berbagai penjuru tanah Mesir. Tidak berarti orang Israel itu kumpul kayak kita ini kumpul ya. Kan saya bilang kita ini orang Israel. Mundur 2000 tahun. Ayo keluar berangkat. Cek bareng-bareng. Anda. Mereka dari seluruh pelosok penjuru Mesir. Saudara bisa bayangkan ini? Bisa imajinasikan? Halo? Bisa enggak? Kalau enggak bisa sudah enggak nangkep obat khotbah ini. Ada yang dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Pokoknya ada tanda, terdengar ratap tangis, itu kita keluar. Mereka lalu keluar. Apakah keluarnya ribut-ribut? Kalau keluarnya ribut-ribut, enggak keluar saudara. Orang saudara budak kok mau keluar dari rumah tuannya sembarangan. Loh Pak, katanya orang Israel suruh minta harta kepada orang Mesir dan orang Mesir akan bermurah hati. Itu sebelum malam itu. Sebelum malam itu. Mungkin kemarinnya, mungkin siangnya. Tanda darah di pintu rumah itu artinya sekarang.
ada tanda darah Tuhan Yesus di pintu rumah hati saudara. Ini tanda darah anak domba, darah domba. Yesus mati pada saat perayaan Pesa di mana domba disembelih. Yesaya mengatakan dia seperti anak domba yang keluh, tidak bercacat bernoda, dibawa ke pembantaian. Tanda darah yang sama, kalau firman Tuhan itu tidak berubah. Kalau dulu seperti itu, sekarang juga seperti begitu. Tanda darah itu adalah, saudara mesti punya tanda darah di pintu, bukan pintu rumah hati saudara. Haleluya. Lewat apa? Lewat apa? Ini loh, perjamuan kudus. Puji Tuhan kalau saudara selama ini menghormati saat-saat perjamuan. Sekali lagi saya ulangi, kita setiap bulan pagi minggu kedua, sore minggu keempat selalu seperti itu, kecuali bulan ini kan karena ada Jumat Agung. Menghargai. Supaya apa? Supaya tanda darah Yesus itu tetap nyata dalam hidup saudara. Saya mau tanya, misalnya kita potong domba ya, lalu taruh di jenang pintu. Kira-kira menurut saudara tanda darah ini akan ada untuk selama-lamanya atau bisa luntur dan hilang? Bagaimana saudara? Cat saja bisa lama-lama hilang, luntur, mengelupas. Ya, apalagi tanda darah. Bagaimana supaya tetap nyata dalam hati saudara? Ya ini, hormati. Kalau saudara mau naik pesawat, yang pertama saudara mesti punya KTP. Kenapa? Karena diperiksa. Yang kedua saudara harus punya tiket. Kalau saudara mau keluar negeri, ditambah paspor. Kalau saudara mau ke negara-negara yang harus pakai visa, saudara masih punya visa. Makin tinggi tingkat keamanan negara tersebut seperti Australia, Eropa, Amerika, makin sulit visanya. Lalu kalau saudara mau keluar angkasa, antariksawan, lebih sulit lagi. Tidak pernah ada selama negara Indonesia ini berdiri, ada orang Indonesia yang menjadi astronot, tidak pernah ada. Ada dulu pernah ada berapa tahun yang lalu, tetapi dia calon astronot, sudah terpilih, sudah mengikuti pelatihan sekian bulan di NASA Amerika, saya tidak tahu di kota mana, Florida apa ya, tetapi dia tidak berangkat. Makin lama syaratnya makin berat. Saudara nanti akan meninggalkan dunia ini dengan tubuh yang beda, bukan tubuh yang kita pakai sekarang. Maka syaratnya super berat. Apa itu? Nanti ini kita periksa. Ini yang pertama. Kalau tidak ada tanda darah, luntur sudah tanda darah Yesus di pintu rumah hati saudara. Jangan ngomong yang kedua dan yang ketiga, saudara pasti tertinggal. Kenapa saya jarang membahas apa yang harus dilakukan jika saudara tertinggal? Ada masukan yang baik. Coba di khotbah dikasih, kalau misalnya ketinggalan pada saat masa aniaya besar, pada saat masa antikris, apa yang harus kita lakukan? Saya selama berpuluh tahun menjadi hamba Tuhan jarang membahas soal itu. Karena apa? Saya pikir saya sudah cukup banyak kasih khotbah-khotbah yang keras kepada saudara, yang padat. Diharapkan semuanya terangkat. Kalau misalnya tertinggal, ya sudah, karepmu. Karena saya percaya kalau saudara tertinggal pada saat pengangkatan, kecil kemungkinan saudara selamat. Saudara nggak bisa membeli, menjual kalau tidak ada tanda 666. Sedangkan kalau saudara ada tanda 666, saudara akan dibinasakan oleh Allah. Itu saja yang pertama saja sudah luar biasa. Belum lagi hal-hal yang lain. Makanya perhatikan firman Tuhan dan lakukan dengan baik.
supaya pada saat pengangkatan saudara tidak tertinggal. Amin. Amin. Jangan cuma rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi saudara ketinggalan. Kenapa? Karena syaratnya tidak saudara genapi. Saudara punya deposito miliaran di bank, belum tentu saudara dapat visa Amerika, belum tentu. Saudara kan dengar siapa itu Gerd Muller ngomong tuh, yang wawancara ini suka-sukanya cuma yang wawancara visa Amerika cuma bilang, aku mau lihat sosmedmu. Lah. Begitu kelihatan saudara ini suka haters, suka ini, suka itu, langsung ditolak. Meskipun kaya. Loh ini Bu Vivi waktu minta visa Amerika di Surabaya, dari Jakarta, di depannya itu ibu-ibu kaya, perlente. Kelihatan kan orang kaya, dandanannya. Ditolak, ngamuk-ngamuk dia. Ditolak. Meskipun dia bilang, saya punya deposito sekian puluh miliar di bank. Masa bodoh kalau yang orangnya nolak ya nolak. Apalagi mau masuk kerajaan surga diangkat bersama Tuhan. Saudara kira saudara punya sayapnya itu, jadi pakai sayap langsung terbang. Syarat yang kedua, ini ada di Alkitab semua ya. Semua orang Yahudi itu harus tinggal di dalam rumah. Sekali lagi, apakah semua orang Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak. Kenapa? Ada yang bandel. Ada yang saat pengumuman ini disampaikan oleh Musa melalui orang-orang kemana-mana. Ingat ya, di tasa yang pertama, tidak ada koran, tidak ada radio khusus Israel, orang Yahudi, tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada WA. Omongan itu harus didengar, betul dicatat. Karena tidak bisa diulang-ulangi, kan begitu. Ingat ya, jangan keluar dari rumah pada malam itu. Hari itu sesudah kamu taruh darah, tanda darah di jenang pintu rumah, jangan keluar dari pintu rumah. Kira-kira menurut saudara apakah semua orang Israel taat? Oh tidak, kan sudah ditulis orang Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Pasti ada aja yang keluar. Kayak nyepi, jangan keluar ya, ada aja yang keluar. Siapa? Saya. Karena saya punya rutinitas. Dengan Andrew setiap kali sore itu, saya harus keluar. Duduk di raya puputan, dan terima kasih Tuhan, foto pulang. Ada yang keluar, begitu keluar, dia enggak ikut keluar dari tanah Mesir loh. Apa arti rohaninya? Saudara ini ada di dalam Kristus, ditaruh di rumah di gereja Kristus jawaban. Saudara mesti tinggal, apa itu? Setia. Haleluya. Saya secara manusia sangat menghargai orang yang sangat setia di gereja ini, Pak David Eli, Pak Putra. Pak Michael Putra itu ada di gereja sebelum dia menikah, sampai anaknya sudah menikah. Pak Robi, teman sekolah minggu adik saya. Di saat saudara-saudara yang lain keluar dari GKJ, dia tetap di sini. Yang lainnya saya lupa, minta maaf. Ada yang sudah lama ikut dari sejak lama, saya mau lihat angkat tangan. Ya, rasanya itu saja. Siapa? Hah? Hendra. Iya, betul. Pak Hendra. Dari sejak Pak Hendra masih belum ketemu Bu Rika. Belum. Dia sudah di sini. Apalagi yang di atas.
Makanya saudara setia. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, cuma 3 syarat saja. Makan roti tidak beragi. Artinya punya kehidupan yang benar. Tolong dibacakan. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Amin. Pak, roti yang tidak beragi ini seperti apa sih Pak? Itu loh yang saudara nanti akan makan tubuh Kristus, itu roti tidak beragi. Roti canai itu tidak beragi. Oh Pak, saya senang makan roti canai. Berarti nanti saya akan diangkat ke India. Syaratnya enggak banyak, just 3. Kenapa saya lari ke sini? Kenapa? Karena ini kan. Orang Israel keluar dari Mesir, gambaran dunia, harus ada tanda darah. Darahnya apa? Anak domba. Yesus Kristus mati persis pada saat perayaan Pesa. Tidak ada yang kebetulan. Dia seperti anak domba ke pembantaian. Dan tanda darah ini adalah syarat yang pertama supaya orang Israel bisa keluar. Ini syarat yang pertama bagi saudara kalau saudara mau diangkat sebagai jemaat sulung atau buah sulung gereja pre-tribulasi yang tidak masuk masa aniaya antikris. Yang kedua, setia di gereja lokal. Yang ketiga, punya hidup yang benar. Pesan ini sama orang Israel itu dicatat baik-baik. Kalau mereka melanggar, ya mereka tidak ikut keluar. Ada enggak Pak yang tidak ikut keluar? Ada. Kalau tanda darah mungkin semua ya senang ya, wih kasih tanda darah, kasih tanda darah. Tapi soal keluar dari rumah, ada yang keluar. Kayak seperti saya sama Andrew waktu nyepi keluar itu. Lalu ini harus makan roti tidak beragi. Jadi ibu-ibu, mak-mak orang Israel hari itu bikin roti tidak beragi. Mereka harus makan. Kenapa makan? Ya karena malam mereka akan jalan. Malam tidur. Ini jalan keluar. Jangan sudah berpikir mereka jalan sampai depannya laut Teberau itu. Mereka berhenti camping, makan, motong ayam, motong bebek, motong kambing, motong domba. Itu kan ada yang ngejar di belakang. Mereka keluarnya kan harus terburu-buru. Roti itu bekal. Yang enggak makan roti, ya mampus di jalan. Apakah ditungguin? Enggak ada, ditinggal. Ingat ya, kalau saudara mau masuk dalam jemaat sulung gereja, 3 hal. Selalu selidiki apakah tanda darah Yesus ada di pintu rumah hati saudara. Pertahankan kesetiaan saudara. Punya kehidupan yang benar. Bagian lain, ada omongan-omongan yang mengatakan cerita tentang Yesus itu seperti cerita legenda. Legenda kan kadang diyakini kebenarannya. Diyakini kebenarannya oleh orang Kristen ya karena ini cerita tentang tokoh mereka. Alkitab gimana? Loh, itu kan dibuat oleh orang Kristen. Ya tentu dipercayai dong. Diceritakan turun-temurun. Orang tua saudara Kristen, anak saudara Kristen, cucu saudara Kristen, turun terus di atas lagi Kristen.
Jadi cerita tentang Yesus itu sebetulnya legenda, tidak pernah benar-benar ada. Loh, ini meluas loh saudara. Seperti yang pertama, lihat nih, Sangkuriang. Kalau saya lihat explore Sunda berarti dari Jawa Barat. Kalau saya nggak salah, Sangkuriang ini jatuh cinta kepada seorang wanita muda yang ternyata itu mamanya, karena dia terpisah. Ibunya ini awet muda, begitu ceritanya. Dia jatuh cinta, tapi ibunya ini tahu kalau ini Sangkuriang ini anaknya. Kan enggak lucu anaknya ngawini mamanya. Lalu ibunya ngasih syarat. Sangkuriang ini enggak tahu kalau perempuannya adalah ibunya. Dia kasih syarat, bikinkan saya dalam satu malam danau dan perahu, ya, danau dan perahu. Kemudian kaget ibunya, kan dia melihat usaha Sangkuriang ini hampir berhasil, ya. Lalu dia menggagalkan dengan caranya sendiri. Sangkuriang tahu marah, dia tendang itu perahunya, kebalik jadi apa saudara? Gunung. Nah saudara berarti sekolah dulu. Gunung Tangkuban Perahu, bukan Gunung Batur saudara, jauh. Ada juga legenda Timur Tengah, Abu Nawas. Saya tidak mau panjang cerita panjang lebar. Kalau saudara mau tahu ceritanya, saudara pergi ke Jalan Imam Bonjol. Di situ ada restoran besar namanya Abu Nawas. Saudara masuk, makan, tanya kisahnya gimana. Itu legenda. Lalu ini Nyi Roro Kidul, legenda yang orang percayai benar. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya ini jual komputer. Klien saya cuma 2. Tapi saya dulu bisa bangun rumah di Tukat Musi nomor 3 yang sudah saya jual karena krismon, ngutang di bank dan lain sebagainya, ya. Klien saya yang pertama Hard Rock Hard Rock Cafe, belum ada hotel. Yang kedua Singapore Airlines. Singapore Airlines ini dia taruh kantornya di Bali Beach, Hotel Bali Beach. Sebelahnya tempatnya bowling, dulu ada tempat bowling. Pada masih ingat ya? Kebakar Bali Beach, saya ditelepon, Pak John, itu cepat urus komputernya, kita enggak bisa beroperasi karena ada kebakaran. Wah, saya pagi-pagi ke sana, yang ngurus-ngurus. Tidak hanya sehari kan. Lalu saya dengar cerita, saya juga naik di hari yang keberapa saya lupa. Di Hotel Bali Beach kamar 327. Semua kamarnya hangus karena karpet kan, api karpet kemana-mana sampai atas. Kamar 327 saya tidak bisa masuk karena ditutup. Saya cuma lihat di depannya itu kelihatan karpetnya itu tidak terbakar. Katanya orang kalau itu dibuka pintunya, kamar itu tidak ada tanda-tanda kebakaran, tidak ada. Karena kamar 327 ini catnya beda sendiri. Pintu Hotel Bali Beach saya lupa waktu itu warna abu-abu muda atau abu tua, dia hijau. Di dalamnya semuanya hijau, maka ini gambarnya hijau. Semua kamarnya hijau, korden, karpet, spray, apa semua hijau. Dan setiap minggu harus dipersembahkan dupa. Setiap hari harus ada dupa yang wangi. Semua terbakar, kamar itu tidak. Jangan Anda main-main dengan kuasa kegelapan. Namanya saja kuasa, jadi dia punya kuasa. Ingat khotbah saya warfare. Kalau yang di dalam saudara ini ada, roh yang di dalam saudara ini lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia. Amin.
Amin. Alah, amin apa? Ke kamar mandi malam-malam aja takut. Malam-malam pulang lewat kuburan aja merinding, nyanyi-nyanyi. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Pak John, doain saya Pak John. Lihat ada ular, wih iblis ini. Gak usah dia apa-apain, nanti kita diserang kembali. Lelah. Ya. Kalau cerita sama saya ada nggak ini? Enggak ada. Loh itu kok ya tuh? Ya karena orang mempercayai. Nah, roh iblisnya ada di kamar 327 Bali Beach itu. Sekarang gimana Pak? Bali Beach sudah dibangun ulang, kamar 327 gimana? Cari tahu sendiri, kok semua tanya sama saya loh. Untuk membuktikan apakah Yesus ini legenda seperti kata beberapa orang dan meluas, sehingga sampai sekarang generasi turun-temurun itu kekristenan makin lama makin merosot kalau di luar negeri, saudara. Karena mereka percaya seperti legenda ini. Saya akan membuktikan hanya 4 hal saja bahwa Yesus benar-benar ada, dan semua dibuktikan oleh orang di luar kekristenan. Jadi pastinya afdol. Yang pertama, seorang sejarawan dari Romawi namanya Flavius Josephus. Dia menulis buku tentang The Genuine Works of Flavius Josephus. Ya, ini dia mengatakan seperti ini. Siapa Flavius Josephus? Dia sejarawan Yahudi bukan Romawi, abad ke-1. Kalau Yesus mati tahun 30 sampai 35, berarti dia ada sesudah Yesus. Dia bukan orang Kristen, menulis karya sejarah penting tentang sejarah bangsa Yahudi. Apa yang Josephus katakan tentang Yesus itu ada dalam tulisannya, dalam kitabnya Antiquitates 1833. Dia mengatakan intinya, Yesus adalah seorang yang bijaksana. Ia melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Ya. Dari mana dia bisa nulis? Yesus kan mati, bangkit sekitar tahun 30 sampai 35. Dia ada sesudah Yesus tidak ada di dunia ini. Ya tentu dia mendengar dari orang-orang, dari orang tuanya, dari para sejarawan yang waktu itu ada kelompoknya. Yesus biasa melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Dia mengajar banyak orang. Dia disalibkan atas perintah Pontius Pilatus, para pengikutnya tidak meninggalkannya. Gerakan orang Kristen terus berlanjut sampai zaman Josephus, sampai zaman tahun 100. Ini bukti pertama bahwa Yesus bukan legenda. Saudara tidak menyembah legenda. Dari Josephus, ya ini inti tulisan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diambil dari kitab Antiquitates 1833. Yesus benar-benar tokoh sejarah. Dia disalibkan oleh Pilatus, dia memiliki pengikut yang bertahan setelah kematiannya. Ia dikenal luas sampai disebut dalam sejarah Yahudi non-Kristen. Josephus tidak menulis Injil, tidak ada kan Injil Josephus. Tetapi justru di situ kekuatannya, ia saksi sejarah di luar Alkitab. Tadi saya katakan, lupa kan ada Alkitab. Orang kan bisa ngomong, Alkitab itu kan dibikin oleh orang Kristen. Ya toh, mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai murid-murid Yesus yang di atas nabi-nabi, semua itu kan dalam lingkup kekristenan. Ini saya kasih tunjuk di luar kekristenan, sehingga afdol lah bahwa Yesus Kristus itu benar-benar ada dan bukan tokoh sejarah. Yang kedua adalah sejarawan Romawi. Nah ini Romawi, tadi sejarawan Yahudi yang bernama Cornelius Tacitus. Dia menulis tentang kekristenan, ya, dan dalam kitab yang ke-15 dalam buku Anales tahun 64
Dia menulis tentang peristiwa kebakaran besar di Roma. Jadi Roma ini pernah terbakar tahun 64 sesudah Masehi M. Saat Kaisar Nero memerintah, beberapa poin pentingnya. Satu, kebakaran besar Roma. Api melanda Roma selama 6 hari 7 malam, menghancurkan sebagian besar kota. Rakyat mencurigai Nero ini sebagai penyebabnya. Siapa Nero? Kaisar. Tetapi Nero menyalahkan orang Kristen. Untuk meredam kemarahan rakyat, Nero satu, menuduh orang-orang Kristen sebagai pelaku. Kurang ajar nih Nero ini. Dua, melakukan penganiayaan brutal terhadap orang-orang Kristen. Yesus Kristus disebut secara eksplisit. Nama Kristen ini berasal dari Kristus. Kristus dihukum mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Peristiwa itu terjadi ketika Tiberius menjadi kaisar. Kaisar Tiberius. Penganiayaan yang kejam. Tacitus menulis orang Kristen disalibkan. Ya benar kan? Sesudah Yesus mati pengikutnya kan dikejar-kejar, dijadikan mangsa di Koliseum, dibakar hidup-hidup sebagai obor, dijadikan tontonan publik. Simpati publik akhirnya muncul karena hukuman itu dianggap tidak manusiawi. Ini tulisannya dia di dalam buku Analis, kitab yang ke-15. Kenapa tulisan ini sangat penting? Ini adalah salah satu bukti non-Kristen paling kuat tentang keberadaan historis Yesus, penyaliban Yesus, awal kekristenan dan penganiayaan di Roma. Dan menariknya, Tacitus ini bukan orang Kristen, bahkan cukup sinis terhadap orang Kristen. Justru itu yang membuat kesaksiannya dianggap objektif oleh para sejarawan. Semua ini ada, saudara, tertulis. Yang ketiga, ini adalah sejarawan Romawi yang menulis tentang Kaisar Suetonius tahun 69 sampai 122. Dia menulis De Vita Caesarum. Ini maksudnya menulis tentang para kaisar. Nah ini 12 kaisar Romawi yang ditulis oleh Saul Suetonius. Kenapa ke 12? Ya kan dia hidupnya sampai tahun 122. Sesudah ini kan masih ada kaisar, dia udah mati kan begitu. Apa yang dia tulis? Dalam buku Divus Claudius 25.4 ada penyebutan Kristus. Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena mereka terus-menerus membuat kerusuhan atas hasutan seseorang bernama Kristus. Banyak sejarawan modern meyakini bahwa Kristus itu sebetulnya adalah Kristus. Dan kerusuhan tersebut kemungkinan dipicu oleh perselisihan antara komunitas Yahudi tradisional dengan para pengikut Yesus di Roma. Ada peristiwa kerusuhan itu. Keselarasan dengan Alkitab. Catatan pengusiran Yahudi oleh Claudius ini selaras dengan peristiwa yang ditulis dalam Alkitab pada Kisah Rasul 18 ayat 2. Apa itu? Nama Aquila dan Priscilla meninggalkan Italia karena perintah Claudius. Cocok ini. Karena ada perselisihan diusir. Siapa Claudius? Salah satu kaisar. Ini bukti yang ketiga. Kristus itu ada. Pengikutnya ada. Yang terakhir, Plinius Muda. Dia hidup tahun itu. Siapa Plinius Muda? Dia gubernur Romawi di Bitinia. Bitinia itu apa? Turki. Kok bisa sampai di Turki, Pak? Oh, dulu kan Romawi penguasa dunia. Dalam bukunya Letters of Pliny, Pliny the Younger, Plinius Muda, dicuplik ya. Dalam surat Epistulae 1096, salah satu dokumen sejarah paling penting dari luar Alkitab karena memberikan gambaran awal tentang bagaimana pemerintahan Romawi memandang dan memperlakukan umat Kristen perdana. Plinius Muda menulis surat ini kepada Kaisar Trajan mengenai prosedur hukum dalam mengadili orang Kristen. Yang pertama, dilema hukum. Dia tanya kepada Kaisar, kalau seseorang bisa diampuni, apakah seseorang bisa diampuni
kalau mereka bertobat dan meninggalkan iman mereka, maksudnya meninggalkan iman Kristen. Apakah status sebagai Kristen saja sudah cukup untuk dihukum? Atau harus ada kejahatan nyata yang dilakukan? Misalnya Pak Anton nih Kristen, dihukum atau harus ada bukti kejahatan baru dihukum? Prosedur interogasi, Plinius menjelaskan metode yang gunakan. Ia bertanya kepada terdakwa apakah mereka Kristen. Jika menjawab ya sebanyak 3 kali, hukum mati. Pak Anton orang Kristen? Ya, mati. Bagi yang berkewarganegaraan Romawi, ada kan? Orang Roma yang lalu menjadi orang Kristen, ada. Siapa? Paulus loh. Dia mengirim mereka ke Roma untuk diadili, betul kan? Paulus kan dikirim ke Roma. Begitu dia bilang saya ini orang Romawi, takut mereka dikirim ke Roma. Kan ditulis di Alkitab. Ia memaksa mereka yang menyangkal kekristenannya untuk memuja patung kaisar dan para dewa. Dipaksa. Deskripsi ibadah Kristen, dia nulisnya agak lengkap ya. Dari hasil interogasi, Plinius melaporkan bahwa kesalahan umat Kristen hanya sebatas satu, berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar, menyanyikan lagu pujian bagi Kristus seperti kepada Tuhan. Sekarang tanggapan Kaisar Trajan dalam suratnya Epistulae 10:97. Dia membalas dengan kemudian menjadi kebijakan resmi Romawi. 1. Jangan memburu orang Kristen secara aktif. 2. Kalau ada laporan resmi yang sah, bukan tanpa nama, dan mereka terbukti Kristen serta menolak menyembah dewa, baru mereka dihukum. Ya, menolak menyembah dewa Romawi, hukum. Kalau mereka bertobat dan menyembah dewa-dewa Romawi, mereka harus diampuni. Maksudnya bertobat ini, kalau mereka tidak menyembah dewa, jadi orang Kristen lalu menyembah dewa itu bertobat. Apa signifikasinya sejarah? Surat ini membuktikan bahwa pada awal abad kedua, umat Kristen sudah memiliki struktur ibadah yang jelas. Apa struktur ibadahnya itu yang jelas? Ini kan, berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar, nyanyi. Ya, memuja Yesus sebagai Tuhan, dan keberadaan mereka dianggap sebagai ancaman sosial politik bagi stabilitas Romawi. 4 bukti sejarah ini saudara, nanti saudara bisa lihat lagi di YouTube. Ini membuktikan Yesus Kristus bukan sekedar legenda. Haleluya! Dia benar-benar ada. Amin. Kristus itu. Orang Romawi menyebut Kristus ada, bukan legenda. Yang keempat sekarang, untuk apa kok Yesus itu sampai mati di salib? Ini juga menjawab pertanyaan, kenapa Yesus tidak digantung, dan tentu tidak ada pistol ya, kan begitu. Yang pertama, mari kita baca, untuk menghapus dosa saya. 2, 3. Haleluya, bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, amin. Jelas. Ini kok bisa dijelaskan. Dia mati di salib untuk menghapus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, katakan bersama, untuk menggantikan saya. 2, 3. Kenapa begitu? Upah dosa maut. Kita dulu sejak lahir sudah membawa dosa turunan. Makin lama dosanya makin besar. Ujungnya maut, binasa. Yesus mati supaya saudara tidak binasa, menggantikan saudara. 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Tidak di dalam nama siapapun, di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara dibenarkan oleh siapa? Allah Bapa. Keselamatan tidak ada kepada siapapun di bawah kolong langit ini kecuali dalam nama, jawab saudara, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah ini sudah jelas ya. Yesus tidak mengenal dosa. Jadi dia menggantikan kita sehingga harus mati. Yang ketiga, katakan bersama, untuk memperdamaikan saya dengan Bapa. 2, 3. Untuk memperdamaikan saya dengan Bapa. Coba dibacakan dulu Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Saya akan terangkan ayat ini. Ini menjawab pertanyaan kalau ada orang tanya sama saudara, kenapa Yesus mati di salib? Kenapa tidak mati digantung, ditusuk, diapain, dipenggal kepalanya? Kan begitu cara-cara kematian zaman dulu. Nah ini saudara harus bisa jawab. Kenapa disalib? Ini gambarnya jelas toh. Ini manusia, ini Allah. Ada jurang yang besar. Jurang ini adalah bernama jurang maut. Berbagai cara tidak bisa. Ingat pelajaran SMS yang pertama. Kesalehan, kebenaran, perbuatan baik dan sebagainya tidak bisa. Yesus datang berkorban supaya saudara bisa nyebrang. Kenapa disalib dan kenapa dipaku? Hukum Romawi bagi penjahat yang disalib tidak dituliskan dipaku, tidak. Penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus itu tidak dipaku, tidak. Lah kenapa kok Yesus dipaku? Lah ini tidak tahu. Kenapa tentara Romawi pada saat itu maku Yesus? Ternyata artinya luar biasa. Tadinya Allah, ini ya ayat ini, Allah Bapa dengan manusia ini berselisih. Sejak kapan saudara berselisih? Sejak Adam diusir sama Hawa. Kecewa hatinya Allah. Sejak saat itu manusia kenal yang namanya mati. Pada saat pertama diciptakan Adam dan Hawa, tidak diciptakan untuk mengalami kematian, tidak. Dipaku, berselisih ya, dipaku ini supaya begini saudara. Tangan satu Yesus memegang Bapaknya, tangan satu dia pegang manusia. Kalau tali masih bisa lepas, David Copperfield bisa ngelepas, David Andri juga bisa. Dipaku, kakinya dipaku, tidak bisa bergerak. Orang-orang kalau berselisih paham, bagaimana cara tahu mereka berdamai? Disuruh apa? Jabat tangan, dipersatukan kedua tangan. Yesus tidak bisa bikin Allah di surga, manusia di bumi, Allah yang suci, manusia penuh dosa, jabat tangan, dah iso. Jadi liwat dia, lihat,
memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh. Tidak bisa tangan Allah yang Maha Kudus dengan tangan manusia yang penuh dosa jabat tangan. Tidak bisa. Musa tidak pernah melihat wajah Allah. Apalagi orang Israel. Karena sangat kudus. Jadi harus lewat Kristus, Yesus, dan dia disalib. Dipaku, disalib. Diperdamaikan. Sehingga di hadapan Allah, Bapa, kita semua sudah berdamai. Haleluya. Kalau orang musuhan, saya musuhan sama Andri David, ngelihat mukanya aja saya sebel. Saudara semua pernah punya musuh toh? Pernah toh? Waktu sekolah kan kalau mau berdamai, ya kan? Pernah. Sekarang punya musuh enggak? Punya toh. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan, ngomong saudara, kamu bukan musuh saya. Katakan sekali lagi, kamu musuh dalam selimut. Memandang wajahnya saja saya enggak senang memandang wajah David. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Andri David meskipun baik, namanya saya sudah enggak senang, saya enggak senang. Pak David tuh pernah ngomong sama saya, kalau orang sudah senang sama orang lain, mau dia salah, mau dia apa, senang. Kalau sudah enggak senang, mau orangnya tuh baik, mau gimana, sudah enggak senang. Loh, bagaimana saudara bisa minta berkat, minta kesembuhan, minta pertolongan, minta perlindungan sama orang yang musuhan sama saudara, yaitu Allah Bapa? Mana bisa? Kita hidup, kita ada, kita diberkati itu semua karena Bapa di surga. Haleluya. Jadi kalau saudara bermusuhan dengan Allah Bapa, ya mana mungkin saudara diberkati? Kan begitu. Makanya perlu diperdamaikan. Makanya melalui darah Yesus kita disembuhkan oleh bilurnya. Ya Yesus dalam tubuhnya dia itu. Bisa jawab ya kalau ditanya orang, kenapa Yesus tidak digantung, tidak dipenggal atau di apa? Baca bersama, 2, 3. Untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Makanya dikatakan kasih. Misalnya di rumahnya Andri David ini ada kebakaran. Kira-kira Andri David itu akan menyelamatkan istri, anak, atau bonekanya Eve yang boneka Monkey itu, yang mana diselamatin? Istri, anak, sebab dia mengasihi. Dalam satu perkampungan 4 rumah terbakar. Salah satunya rumahnya Pak David Martin. Kira-kira Pak Martin itu menyelamatkan Jacob atau menyelamatkan Ketut? Yang mana diselamatkan? Jacob. Kenapa? Anaknya. Rosni diselamatkan ya? Enggak katanya. Terakhir, katakan yang keras. 2, 3. Untuk mengalahkan kuasa iblis. Haleluya. Jadi saudara jangan kalah sama iblis ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Ya, lihat ya. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa? Kita.
manusia. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus jadi manusia 100%. 100% dia manusia. Karena dia 100% manusia, dia dapat bagian dalam keadaan sebagai manusia. Bagian apa ini? Mati. Ya kan? Manusia kan konturnya maut, upah dosa, binasa, mati. Yesus jadi manusia, ya dia mati. Makanya Yesus mati di kayu salib. Sebagai manusia dia mati di kayu salib, supaya oleh kematian Yesus, ya, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis. Siapa yang menguasai maut ini? Iblis. Kok bisa gitu, Pak? Lu baca Yohanes dulu. Iblis bapa pembohong, dia pembunuh manusia sejak semula. Orang yang suka membunuh bapaknya iblis. Jadi saudara orang Kristen, anak Tuhan, jangan sekali-sekali membunuh. Amin. Omong yang pasti sama kiri kanan saudara. Kamu enggak bakal aku bunuh. Loh, ngomong ini serius loh saudara. Persentase pembunuhan terbesar itu dilakukan oleh pasangannya. Baik istri membunuh suami atau suami membunuh istri, itu persentase terbesar. Orang jahat di luar sana persentasenya ada tapi enggak sebesar orang dalam. Ingat ya, kalau saudara di dalam Tuhan, maut ini enggak usah dinangis-nangisi sampai gerung-gerung, enggak makan, enggak minum 1 minggu, terus dibawa mimpi. Wih, semalam aku didatangi Oma Lehat loh. Misalnya Eca, aku didatangi Oma Lehat, dikasih tahu lunasi utangnya sama Pak John. Ah, itu betul. Nggak ada. Mati dalam Tuhan itu tidur. Amin. Kalau tidur pasti bangun. Saudara kan semalam tidur toh? Nah, saya terbangun tadi malam jam 3, enggak tidur lagi sampai pagi. Enggak usah khawatir. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Kita juga mengalahkan kuasa maut. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Waktu memeriksa khotbah ini 2 minggu yang lalu saya sudah persiapkan ya. Selama saya khotbah ini saudara, belum. Atau selesai sekarang? Kalau saya tanya, saudara akan dapatkan hadiah televisi. Kalau mau motor silakan. Waktu disalib ada toh prajurit Romawi yang menusuk lambungnya. Ingat cerita itu? Ingat nggak? Kalau nggak ikut sekolah minggu lagi. Bu Marta Dewi tahu? Yesus ditusuk. Itu bukan Bu Marta Dewi ya? Bu Marta Dewi ya. Waktu Yesus disalib kedinginan kamu ya? Nah inilah susahnya di gereja saudara ya. Ada yang bilang kepanasan, ada yang kedinginan. Nah kalau sudah tahu gereja dingin, pakailah baju agak tebal atau mantel. Kalau saudara kepanasan, jangan usah pakai baju apa-apa. Siapa prajurit Romawi yang menusuk lambungnya Yesus? Ada yang tahu? Longinus, tahu dari mana kamu? Karena dia sudah melihat LCD saya. Dalam Yohanes 19 ayat 37, salah satu dari prajurit itu dengan tombak menusuk bagian samping Yesus. Dan segera sudah itu keluar darah dan air. Dalam Injil Matius 27 ditulis, ketika centurion ya dan orang-orang yang menjaga Yesus
Centurion itu prajurit Romawi, melihat gempa bumi dan semua yang terjadi. Itu macam-macam kan yang terjadi pada saat itu, batu kubur terbuka dan lain sebagainya. Mereka ketakutan dan mengaku, surely he was the son of God. Benar, orang ini anak Allah. Ya, siapa yang ngomong ini? Surely he was the son of God. Ini ada yang ngomong. Namanya betul Adrian. Saint, tidak ada ST-nya. ST ini bukan sanggar tari, saudara ya. Longinus. Nih, he really was the son of God. Dia ini yang menusuk Yesus. Kampret nih orangnya sebetulnya. Dia menusuk Yesus. Salah satu prajurit Romawi disebut centurion, Roman centurion. Kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Sebetulnya Longinus ini adalah prajurit yang hebat. Mungkin dia pemimpin prajurit, sebab tidak sembarangan kan orang prajurit nusuk Yesus. Pasti komandannya, ya ini Longinus nusuk. Dia ini prajurit kawakan. Dalam sebuah peperangan matanya terluka. Dan dia hampir buta. Jadi mungkin waktu dia nusuk side, pierce his side. Mungkin maksudnya Longinus mau nusuk tengahnya, karena agak buta, agak nggak ngelihat ke samping, ke lambungnya. Ya, dia hampir buta. Waktu Yesus ditusuk, kan keluar blood and water. Itu nyiprat ke matanya. Ya pasti dong, kan Yesus kan disayapkan, muncrat, kena matanya. Seketika itu juga dia sembuh. Ayatnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Itu bukan bohong, saudara. Amin. Ini orang prajurit Romawi yang menyiksa Yesus malam-malam itu. Yang ikut mukul, cemeti. Dia tusuk, nyiprat matanya. Dia sembuh. Itu membuat dia syok. Syok dia. Dalam Injil Markus, ya, Longinus ini Roman centurion who exclaimed, indeed this was the son of God. Having been wounded in a past battle, ini terluka dalam peperangan yang lalu. He was cruelly mocked by his fellow soldiers. Ya, dia benar-benar pernah disiksa oleh sesama prajurit Romawi. Kok begitu, Pak? Loh, Romawi ini pernah perang saudara-saudara. Antara pemimpin ini pernah perang saudara. Jadi dia ini ternyata terluka oleh sesama prajurit Romawi. Ya, for his near blindness, hampir buta. When he pierced our Lord's side with his lance and was spattered by the holy blood, Longinus' sight was miraculously restored. Langsung sembuh. Akhirnya dia meninggalkan tentara. Dia pensiun dari tentara. Dia bertobat. Dia pergi ke Kapadokia. Apa Kapadokia itu? Sekarang Turki. Untuk apa? Untuk menginjil. Kemudian hari Kaisar Romawi tahu hal tersebut. Dia ditangkap dan diadili. Dia tidak menyangkali imannya. Dia dipenggal. Makanya gereja menyebut dia ini kan saint, orang kudus, santo. Dia tidak mengingkari imannya, dia dipenggal. Patungnya ada.
Apalagi yang mau saudara minta dari Tuhan Yesus. Bukti bahwa dia benar-benar ada. Bukti oleh bilurnya dia disembuhkan, ada. Dialami oleh orang kafir. Kalau saudara yang di dalam Tuhan tidak punya iman yang kuat, saudara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara punya iman yang kuat, Yesus itu segalanya bagi hidup saudara. Mari kita berdiri bersama. Atas semua kuasa dan semua raja, mari nyanyikan. Above all power, above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all truth, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all disiksa, Pak Bok, ambil satu yang di atas dibantu. Lebih dari segalanya, Yesus, mari kita berdiri bersama. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Untuk hari yang luar biasa ini,
Saya mengajak saudara kita berlutut bersama. Tangan saudara jangan disandarkan ke kursi. Yesus tersalib 6 jam. Saudara tidak sampai 5 menit. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pujikan lagu ini. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihi. Pemain musik ikut berlutut. Lebih dari segalanya disiksa. Betapa Yesus. Saudara, sebelum saudara memakai tubuh dan darah Tuhan, sekarang adalah saat saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara diselamatkan bukan karena sebelah saudara, karena orang tua saudara, karena anak saudara, tapi masing-masing berusaha sendiri demi sendiri. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat yang indah ini. Katakan bersama, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Engkau yang perlu Tuhan, datang kepadanya dengan kerendahan hati, sembah Dia. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Itu adalah cabikan tubuh Kristus yang mati untuk menggantikan saudara, yang mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus sendiri replacement
untuk tubuh saudara yang banyak terluka, baik secara jasmani oleh sakit penyakit dan lain sebagainya. Ingat kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita mengangkat cawan. Itu adalah darah Kristus. Miliki tanda darah dalam setiap pintu rumah hati saudara. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Baik secara jasmani atau sakit apapun juga secara jiwa. Tidak ada yang menghalangi kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan, untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Betapa besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami orang yang harus dihukum Tuhan boleh mendapat keselamatan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami merenungkan pagi ini Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang tidak layak boleh menjadi anak-anak Bapa di surga. Sehingga pada saat ini kami berani datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami dan berharap sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami mau mengkoreksi hati kami masing-masing. Masih adakah tanda darah itu dalam kehidupan kami? Masihkah kami setia dalam Kristus, dalam pelayan kami di gereja lokal kami Tuhan? Apakah kami hidup benar di hadapan Engkau Tuhan? Sehingga setiap dari kami Tuhan boleh mendapat nilai yang benar di hadapan Allah kami Tuhan, sehingga Engkau tetap menolong kami Tuhan. Kami boleh mendapat penebusan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang telah menasihatkan kami Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar saja, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, agar ia boleh membuka hati, boleh menerima kuasa-Mu ya Tuhan, boleh menyempurnakan hidupnya Tuhan, agar ia boleh menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya Tuhan. Tuhan, tolong akan keluarganya, pulihkan segala apa yang menjadi kekurangan. Tetapi kami tahu Tuhan yang sempurna adalah yang akan menyempurnakan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat gereja ini Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami menghadapi hari-hari yang sukar, tetapi kami percaya kami mempunyai Bapa yang hidup. Kami mempunyai Bapa yang berkuasa, yang akan menolong kami, tidak akan membiarkan kami jatuh dan melebihi kekuatan kami. Tetapi Bapa akan memegang tangan kami, yang akan menuntun kami sehingga kami dapat berjalan terus dalam tahun-tahun ini Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan. Kami memandang ke atas karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Wajah-Mu yang penuh kasih memandang kami
disertai berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini kami tidak meminta berkat dari Engkau, karena apa yang kami terima dari Bapa di surga sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, pasti hidupnya akan terjamin. Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai sejahtera, kekuatan surgawi, perlindungan Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia